Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kendal, Ibu Yuni Asi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Kendal yang saya cintai, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang sangat luar biasa ini. Saudara-saudara yang saya hormati, para pendidik yang telah melakukan pekerjaan yang sangat penting dalam mencerdaskan dan mengembangkan bangsa kita perlu menghargai dan mengapresiasi mereka yang telah berusaha keras untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi generasi penerus bangsa kita. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukan beberapa cara langkah penting. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan juga, kita perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk memastikan bahwa generasi penerus bangsa kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kita perlu melakukan beberapa langkah seperti meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kualitas guru dengan melakukan pendidikan yang lebih baik, mengikuti pelatihan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Karena guru itu adalah pilar dari sistem pendidikan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa guru yang bekerja di sekolah memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Kita dapat melakukan hal ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan guru, misalnya dengan mengirimkan guru untuk melakukan pendidikan atau melakukan pelatihan. Hal ini dapat membantu guru memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat mengajar murid dengan lebih baik. Lalu yang kedua, mengadakan evaluasi dan penilaian. Kita perlu mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja guru dan murid untuk mengetahui kemajuan mereka dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan adanya evaluasi dan penilaian dapat membantu kita mengetahui kemajuan murid dan kinerja guru. Hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan murid dan guru, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga, mengadakan program pengembangan diri. Kita perlu mengadakan program pengembangan diri bagi guru dan murid untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar dan mengajar. Karena dengan cara untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan memiliki rasa kewarganegaraan yang kuat, nilai-nilai kebangsaan seperti kejujuran, kepedulian, kebersamaan akan membantu siswa dalam mengembangkan karakter diri mereka masing-masing. Lalu untuk cara yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Untuk mengadakan program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan ini, kita perlu melakukan beberapa langkah seperti mengadakan program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti kebanggaan, kesetaraan, keadilan, dan perlu mengajarkan anak-anak tentang sejarah dan budaya bangsa kita untuk meningkatkan rasa bangga dan identitas bangsa. Lalu untuk cara yang terakhir, mengajarkan keterampilannya hidup. Kita perlu mengajarkan mereka tentang keterampilan hidup seperti menjaga kesehatan, menciptakan penghasilan, dan menjalankan kehidupan yang berkualitas. Kita dapat mengintegrasikan pembelajaran keterampilan hidup sehari-hari dalam kurikulum. Misalnya, kita dapat mengajarkan murid cara mengelola uang, mengolah makanan, atau mengurus jadwal harian. Hal ini dapat membantu murid mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di masa depan. Lalu kita dapat menggunakan metode pembelajaran aktif seperti proyek basis atau pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dapat membantu murid mempraktekkan keterampilan hidup yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Misalnya nih, kita dapat mengajak murid bekerja sama dalam mengembangkan program kehidupan sehat di sekolah atau mengelola keuangan di sekolah. Lalu kita juga dapat
mengundang pakar atau mentor dari luar sekolah untuk membantu mengajarkan keterampilan hidup. Ini lebih efektif. Misalnya nih, kita dapat mengundang ahli gizi untuk mengajarkan murid tentang nutrisi atau pakar keuangan untuk mengajarkan murid tentang investasi. Karena hal ini dapat membantu murid mendapatkan wawasan lebih dalam, lebih relevan terkait keterampilan hidup yang akan mereka butuhkan di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan, mengajarkan nilai kebangsaan, dan mengajarkan keterampilan hidup yang akan membantu generasi penerus bangsa kita untuk hidup sehat dan produktif. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kepada para pendidik yang telah melakukan pekerjaannya sangat penting dalam mencerdaskan dan mengembangkan bangsa kita. Marilah kita membina generasi yang tangguh, penuh cinta, dan rasa kewarganegaraan bangsa. Dengan pendidikan yang baik, keberhasilan akan tetap terjangkau. Dan selalu ingat, hidup itu untuk diselenggarakan. Tidak ada yang mustahil jika kita bersama berdampingan. Sebelumnya, untuk mengakhiri pidato ini, saya memiliki sebuah pantun. Bina negeri dengan ilmu dan akhlak, guru makin membangun bangsa yang mulia. Keterampilan hidup harus dipelajari untuk hidup sehat dan bahagia. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Sekolah kita akan terus berkembang melalui kerja kerasnya. Sedemikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.